Halo teman-teman, kembali lagi dengan gue Vendo07 di sini dan ya kali ini kita masih memantau akun Instagram Bang Ferry Irwandi ya tentang info-info terbaru yang diberikan. By the way dari tadi malam kita update di jam 1-an, sekitar jam 1 malam. Ini jam 3 tepatnya jam setengah 4 sore ya teman-teman. Gue masih mau ngasih update lagi. Jujur tidur gue sedikit banget hari ini. Gue cuma mantauin mantauin IG perkembangan lah ya, perkembangan berita ini. Dan gue lihat di klip gue sebelumnya atau video gue sebelumnya ada beberapa gue tahu komen-komen buzzer, dan ada juga komen-komen provok di IG itu banyak banget teman-teman. Jadi di sini ya Bung Ferry juga menghimbau nih untuk kita pada tanggal 31 Agustus ini ya untuk mundur dahulu, karena tadi malam itu benar-benar udah chaos banget gitu. Nggak cuma aksi pendemo yang emang ingin menyuarakan aspirasi, tapi udah disusupi ya halte. Ada, lo tau gak sih, udah berita tuh halte, katanya ada video mengatakan mereka tuh yang bawa tangga dan ngebakar itu bukan ini, bukan pendemo gitu. Itu siapa tiba-tiba gitu yang datang, dan itu udah mulai aneh. Hal-hal kejanggalan itu udah mulai terjadi malam tadi. Mungkin ada yang belum tahu, jadi tadi gue baru nyari. Ini gue kasih lihat dulu videonya ke kalian. Pasukan massa nggak ada yang bawa tangga, tiba-tiba muncul orang naik motor bawa tangga, ngancurin halte, terus ngeluarin mesiu dan sekarang ngebakar nih oknum anjing. Jangan ngefitnah lagi lo anjing, pada ngefitnah lo. Masa nggak ada ya? Gue dari tadi di sini ya, kagak ada yang punya tangga, bawa motor anjing, tolol. Nah, itu adalah salah satu contohnya gitu. Jadi tadi malam tuh udah mulai nggak kondusif banget ya. Dan aparat juga, kalau kata gue ngomongnya udah ngeluarin mikro darurat militer, karena mereka udah ngesabotase live TikTok. Nggak bisa live TikTok, lampu tadi malam tuh gelap, bener-bener suasananya mencekam. Di X beredaran video suara dor ya teman-teman ya. Makanya di sini Bung Ferry dari tadi malam ya mengusulkan untuk yang daerah Kuitang, di daerah benar-benar zona merah itu untuk mundur dulu. Dan hari ini juga tanggal 31 Agustus ini biar kita ngisi energi kita dulu, rehat dulu ya. Kita istirahat ngisi energi, bukan berarti kita mundur untuk menyerah teman-teman ya. Seperti yang dikatakan Kahvim di top komen ya, dipin oleh Bung Ferry Irwandi. Ingat, jangan sampai terprovokasi, kita rehat dulu, karena rehat bukan berarti mundur. Itu dia. Stay safe semuanya. Gitu tuh teman-teman. Jadi hal ini membuat para, ya itu tadi, gue nggak tahu, banyak banget buzzer di di luar sana. Jadi ini dia, jadi mulai menjalar-jalar juga. Mereka juga mulai memprovokasi. Gue lihat tadi malam tuh di live chat YouTube ya, demo kan di TikTok nggak bisa, tapi ada yang bisa di YouTube. Mereka tuh memprovokasi tuh. Nih gue kasih lihat ke kalian ininya, capture-annya, gue nge-capture juga. Tuh. Ini parah banget anjir. Mati lebih baik daripada mundur. Itu kan udah stres kata gue, udah gila anjir. Itu udah provok banget gitu jatuhnya. Dan gue lihat tadi di postingan Lambe Tura ya, itu kayak dimana Reza Arab dan Denny Sumargo mengusulkan untuk tahan dulu, stay safe dulu untuk hari ini. Banyak banget yang komen katanya cair 150 juta katanya. Gue kasih lihat dulu ke kalian komentarnya teman-teman. Mereka mulai panik karena kita bisa menghadapi ini dengan kepala dingin gitu. Kita dengan seruan para influencer ya, ini benar-benar berpengaruh. Makanya sedikit kita bisa menyuarakan itu di platform sekecil apapun ya. Kalau saya ini kan channel ini ya, channel Clipper, mau di story Instagram, di SW gitu, itu sangat berguna banget gitu loh. Mungkin bisa dilihat sama teman-teman kita yang mungkin udah emosi, marah, atau udah terprovok lah, disulut-sulut gitu kan. Melihat ini bisa jadi adem gitu kan. Jadi bisa lebih tenang, jadi bisa menahan diri dulu gitu. Jadi banyak banget dah positifnya gitu ya.
kita lanjut ya. Kita baca dari feednya Bang Ferry Irwandi. Oke, di sini. Oh, sebelum kita baca ya, daripada gue baca dulu kayak tadi pagi gue baca dulu. Kita belum lihat captionnya. Kita baca dulu captionnya teman-teman. Oke, dari Bang Ferry Irwandi. Akun IG dan TikTok gue udah bener-bener restrict. Semoga pesan ini sampai. Kayak restrict tuh kayak terbatas gitu teman-teman ya. Dan di sini Bung Ferry ya, karena dia udah restrict, dia tuh nge-tag beberapa teman kita juga. Di sini kita lihat dulu. Ada Joko Anwar, ada Fathia Jati, Raditya Dika, Jerome sama Coki ya. Biar lebih menyebar luas juga. Di sini alhamdulillahnya udah sampai 816.000 yang like. Gila. Keren banget. Oke, kita bacain dulu captionnya. Akun IG dan TikTok gue udah bener-bener restrict. Semoga pesan ini sampai. Oke. Thanks buat teman-teman kolektif dan organ lainnya. Kita jaga warga, kita cegah mereka. Benar. Tahan teman-teman, tahan ya. Oke, kita lanjut. Kalian yang punya followers, jangan mau diprovokasi. Kuatkan mental dan hati kalian. Ajak semuanya untuk berlindung dengan selamat. Seperti yang gue udah bilang tadi cuy, intinya keselamatan diri kita dulu. Nyawa kita, nyawa teman-teman kita teman-teman. Gak perlu menyalahkan warga dan menghantam sesama horizontal saat ini. Prioritas kita adalah keselamatan banyak nyawa manusia. Akan ada serangan dari kelompok tertentu. Nah ini yang gue bilang tadi teman-teman ya. Yang bakal bilang kalian bejer dengan narasi cair 150 juta dan sebagainya. Hari ini kita menangkan fight ini dengan lebih bersabar dan saling melindungi. Itu teman-teman ya. Ya bentar. Ajan dulu, nanti gue sambungin. Oke teman-teman, jadi kita lanjut lagi ya. Jadi itu tadi cara mereka untuk memprovokasi di sosial media tuh banyak. Satu sisi cara mereka itu memprovokasi supaya kita tetap turun dan segala macam ya, tetap maju terus lah gitu pokoknya ya. Satu sisi agar makin chaos. Nah, padahal kalau makin chaos nih gak gimana-gimana. Ngerinya pada itu loh yang ngeri loh. Ngerti kan maksud gue kan? Ngerinya itu gimana kan? Ngerinya itu kita tahu lah tadi malam tuh gimana cuy. Itu gue udah merinding banget ngeliat berita-berita teman-teman kita yang kena meskipun karet atau apa dipukul-pukulin juga itu kan menyakitkan juga kalau kita ngelihatnya teman-temannya. Itu loh. Jadi karena demi keselamatan kita juga. Jadi kita hold dulu teman-teman. Nah, di satu sisi yang lain ketika kita nge-hold begini, ketika kita menahan si buzzer ada yang kepanasan. Kan kita harus tahu ya, kita cerdas nih, harus tahu kapan harus maju, kapan harus mundur nih. Nah, buzzer yang kepanasan yang tadinya udah mulai, gue menang nih, gue udah mulai bisa memprovokasi nih. Mereka ngelihat Bung Ferry dan influencer lainnya kayak ada Densu dan YB juga. Mereka memutar otak lagi nih para buzzer ini. Mereka mengatakan begini, cair 150 juta katanya. Itu loh. Padahal kemarin Jerome sampai itu loh nge-capture itu. Dan itu permainan mereka. Dan udah ketebak loh sama Bung Ferry, lihat itu tadi di captionnya, udah ketebak anjir. Oke, kita lanjut kali ya baca isi dari feed Bung Ferry ini. Teman-teman, hari ini kondisi semakin tidak kondusif. Mereka terus memprovokasi kita untuk turun ke jalan agar tujuan mereka atas darurat sipil militer tercapai. Nah itu tadi. Jangan mau menuruti apa yang mereka mau. Mari kita berstrategi, gunakan otak dan teknologi kita, sesuatu yang mereka nggak punya. Yang nggak punya otak emang. Presiden, DPR, kepolisian harus bertanggung jawab segera. Itu dia teman-teman. Jadi jangan terprovokasi sekali lagi. Oke, next. Ini postingan 45 menit yang lalu dari JS Kairan ya. Dia nge-tag Bung Ferry di sini. Oke, kita repost dan like dulu. Jangan lupa
teman-teman ya, jangan lupa budayakan like dan repost. Jangan lupa kita tetap tetap vokal dengan isu yang terjadi sekarang cuy, karena emang udah darurat banget teman-teman. Oke, kita lihat rangkuman postingan tentang darurat militer. Oke, ini dari Bung Ferry Irwandi, dia meng-capture ya yang kita bacakan tadi. Oke, next aja. Oke, ini dari ngomongin uang. Oke, kita lihat. Biar paham kenapa jangan sampai Indonesia darurat militer. Oke. Karena jika darurat militer ditetapkan, siapapun bisa ditangkap tanpa proses hukum. What the hell? Bro, ngeri anjir. Kebebasan berpendapat, pers, dan berkumpul dibatasi atau dihapus. Seluruh media akan dikontrol oleh negara. Gue ngeri ya kalau sampai darurat militer sengeri ini anjir. Negara berpotensi tidak kembali jadi negara demokrasi dan menjadi rejim militer seperti Myanmar. Kekerasan aparat menjadi legal di mata hukum atas nama ketertiban. Aktivitas ekonomi lumpuh akibat ketidakpastian. Harta benda bisa disita dengan alasan keamanan negara. Bro, jadi itu tadi ya. Jadi kalau gini kita pikir dengan secara secara naluri dan logika gitu teman-teman ya. Jadi itu tadi, sekali lagi kita tahu kapan harus maju, kita juga harus cerdas kapan harus mundur teman-teman. Karena tadi malam udah ada ya, gue udah beberapa kali mention tadi malam ya, karena di X tuh rame banget. Itu ya udah layanan TikTok live dimatiin, lampu kayak udah gelap banget di situ gitu loh. Udah kelihatan ini udah kalau dibilang ya, udah semi lah, semi darurat gitu teman-teman. Ngeri gitu loh. Jadi tahan dulu ya teman-teman hari ini ya. Oke, next kita lihat slide yang berikutnya. Hati-hati ajakan aksi bodong, bakar atau ziarah, rusak bandara, fajum dan lain-lain, rasisme, fitnah publik figur, apalagi gitu. Itu teman-teman ya. Hati-hati cuy, hati-hati karena emang udah ngeri banget ini. Mereka nggak cuma bergerak di lapangan, mereka juga mereka mencoba untuk mengendalikan sosial media gitu loh. Oke lah, mereka bisa mengendalikan sosial media itu yang nasional itu kan, yang inisialnya T dan V ya, nggak ngomong televisi. Kalau kita jangan sampai bisa bro, ini udah lebih modern dari yang pernah kejadian puluhan tahun yang lalu ya. Kita udah punya gadget di tangan masing-masing, kita bisa mengetahui info lebih gampang. Jadi kita sekarang lebih maju, kita bahkan bisa 3 langkah ke depan kalau kita benar-benar cerdas dalam bersosial media teman-teman. Jadi perjuangan kita ya nggak cuma orang yang turun ke jalan berjuang, mereka menyuarakan aspirasinya. Kita juga yang di rumah, mungkin yang hanya bisa menyuarakan di rumah, kita juga bisa cerdas teman-teman untuk menyaring berita dan menyebarkan berita teman-teman gitu. Oke, next. Oke, dari Bang Raditya Dika, jangan terprovokasi, kita cuma satu sama lain. Benar. Dalam situasi proses warga selalu ada 2 arus. Suara tulus masyarakat yang menuntut keadilan. Nah, oke. Yang kedua nih, yang tadi gue selalu mention, upaya pihak tertentu yang ingin memanfaatkan momentum dengan menyusupkan provokasi. Gitu teman-teman. Kita tahu orang marah, kita tahu orang pada kesel dengan hal yang terjadi kemarin tuh. Kita tahu, bahkan gue marah, gue miris, gue merinding, gue pengen
Nah, oke udah. Gue pengen pokoknya kesel dah pokoknya. Tapi teman-teman, ketika kita emosi, nah di saat itulah kita gampang terprovokasi tanpa tanpa apa ya? Tanpa kita menggunakan akal sehat kita gitu loh. Jadi di sini apa namanya? Ajakan Ferry untuk menahan itu agar kita tetap berkepala dingin dengan cerdas gitu teman-teman untuk melawan ini gitu. Jadi jangan sampai kita terprovokasi. Orang marah tuh gampang kan terprovokasi kan. Jadi kita tahu kita marah, tapi kita juga harus tetap berakal sehat teman-teman, berkepala dingin. Saya tahu kok, kita semua yang turun ke jalan, kita semua yang speak up di sosial media, kita cuma pengen negara ini jadi kembali baik-baik aja. Kita pengen keadilan teman-teman. Jadi dengan cara apa kita mencari keadilan ya? Dengan cara kita eh, vokal dan cerdas untuk menghadapi masalah ini teman-teman. Gitu. Oke, itu poin yang kedua. Dan kita bacakan lagi. Memahami perbedaan ini sangat penting agar perjuangan tidak disalahartikan. Itu dia teman-teman ya. Sejarah menunjukkan setiap kali ada gerakan warga, pola provokasi hampir selalu sama. Oke. Isu etnis agama, perjuangan rakyat dialihkan menjadi narasi kebencian horizontal. Ini efektif melemahkan solidaritas karena membuat sesama warga sering curiga. Itu dia. Seruan penjarahan atau perusakan ini sengaja dibuat agar gerakan dicap kriminal gitu. Bisa dijadikan alat legitimasi penguasa untuk melakukan kekerasan. Itu dia teman-teman ya. Disinformasi, pesan berantai tanpa sumber yang jelas memicu emosi, bukan logika. Nah, itu dia teman-teman ya. Ketika warga ikut terprovokasi, ada 3 konsekuensi serius. 1. Delegitimasi gerakan. 2. Kriminalisasi massal. 3. Retak sosial. Jadi, rakyat vs rakyat ujung-ujungnya. Oke. Verifikasi sumber. Kontrol emosi kolektif. Amarah jangan diarahkan ke sesama warga. Ya itu tadi teman-teman ya. Itu tadi yang gue bilang tadi. Kita tahu, kita emosi, kita marah gitu loh. Dengan yang dilakukan sama pihak-pihak itu gitu. Kita marah, tapi jangan sampai kita terlalu tersulut dan gampang disuluti oleh orang yang ingin mencari keuntungan dari kemarahan kita, bro, gitu. Oke. Bangun solidaritas dan isolasi provokator. Oke ya. Next. Ini bukan intervensi asing. Ini muncul dalam kekuasaan. Tidak butuh jadi Einstein atau intelijen untuk membuktikan ini semua. Anda punya semua tools untuk itu. Ada ribuan komentar yang sama di seluruh media sosial dan pergerakan dari kelompok yang sama yang begitu gampang untuk dilacak dan dicari tuannya. Kuncinya sebelum 25 Agustus, Anda lacak akun-akun pro pemerintah yang terus menghasut massa untuk menciptakan kerusuhan. Oke? Anda akan menemukan titik yang sama. Saya sudah sampaikan berkali-kali, benar berkali-kali, kelompok ini yang menginginkan Indonesia propaganda. Porak-poranda, maaf, typo. Kelompok ini yang menginginkan Indonesia porak-poranda gitu. Sekian. Next. Oke, next dari nusa.angka. Dampak keadaan darurat bahaya terhadap kehidupan rakyat. Oke. Pembatasan hak-hak sipil. Seperti kumpul-kumpul dilarang, media dibatasi, siaran dibatasi, pergerakan dibatasi, pemberlakuan jam malam. Nah, ini. Oke, next. Peningkatan pengawasan dan represi. Penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan, komunikasi pribadi menjadi hal sehari-hari. Wah, gak punya privasi lagi kita, Le. Oke, next. Keterlibatan militer dalam kehidupan sipil. Jabatan-jabatan pemerintah ya, kayak diwi fungsi ujung-ujungnya.
Jabatan-jabatan pemerintah termasuk pengaturan anggaran akan dikendalikan oleh militer, yaitu difungsi, bro. Ketidakpastian hukum. Penguasa darurat militer dapat memberlakukan hukum di luar peraturan dengan alasan keselamatan negara. Next. Penurunan kondisi sosial dan ekonomi. Sumber daya ekonomi dikendalikan dengan ketat sehingga barang kebutuhan akan langka. Rasa takut dan tertekan, semua diawasi, peraturan diperketat, psikologi akan tertekan. Banyak coy kerugiannya coy. Oke, next. Keadaan darurat bahaya hanya bisa dihentikan oleh presiden sesuai Perpu nomor 23 tahun 1959 pasal 1 ayat 2. Penghapusan keadaan bahaya dilakukan oleh presiden, panglima tertinggi angkatan perang. Pasal 8, 22 dan 23. Perpanjangan darurat sipil maksimal 4 bulan setelah diakhiri. Perpanjangan darurat militer dan perang maksimal 6 bulan setelah diakhiri. Oke. The declaration and termination of martial law really on the President of the Republic of Indonesia. Oke, next teman-teman ya. Masih dari nusa.angka. Keadaan darurat atau bahaya ditetapkan oleh presiden, bisa untuk sebagian wilayah atau nasional. 3. Status keadaan bahaya. Darurat militer, darurat sipil, dan keadaan perang. Yang ketiga ya. Oke. Gimana nih caranya? Oke, harus gue tekan kayak gini coy. Bentar. Oke. Darurat sipil, pimpinan daerah, gubernur, tindakan, pembatasan berkumpul dan media, penerapan jam malam serta penyitaan barang. Oke, sanksi jika melanggar, pidana 9 bulan sampai 1 tahun. Ini ya kalau darurat sipil ya. Oke, next kalau darurat militer. Pimpinan daerah itu panglima kodam. Tindakan darurat sipil, tentara mengambil alih kekuasaan, berhak menangkap orang, militerisasi sumber daya. Oke, next. Sanksi jika melanggar. Darurat sipil, PNS yang menolak perintah 5 tahun penjara plus hukuman. Oke, next. Ini dalam kondisi keadaan perang. Keadaan perang, pimpinan daerah, panglima kodam, tindakan darurat militer plus mengambil barang untuk kepentingan pertahanan, memanggil warga untuk bekerja pada TNI, sanksi jika melanggar darurat militer plus lain-lain. Oke, next masih ada. Apa yang masih dari .nusangka? Apa yang terjadi jika pemerintah menetapkan keadaan darurat? Dan bagaimana cara menghentikannya? Oke. Ini kecil banget, sabar bisa digedein kah? Oke. Kita baca dulu ya, yang kiri ya, yang ini, yang gue gedein. Presiden Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959. Pencabutan Undang-Undang No 74 Tahun 1957, Lembaran Negara Nomor 160 Tahun 1957, dan penetapan keadaan bahaya. Presiden Republik Indonesia. Oke. Menimbang 1. Bahwa berhubung dengan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945, perlu ditetapkan peraturan negara baru tentang keadaan bahaya untuk mengganti Undang-Undang Keadaan Bahaya 1957. 2. Bahwa karena keadaan yang memaksa, peraturan baru tentang keadaan bahaya itu perlu ditetapkan dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Oke. Mengingat pasal 12 Undang-Undang Dasar, mengingat pula pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar, mendengar 1.
Dewan Pertimbangan Agung pada tanggal 25 November 1959. Kedua, Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 8 Desember 1959. Oke. Riwayat keadaan bahaya di Republik Indonesia. Agresi militer Belanda 1 dan 2 1947 sampai 1948. Gerakan DITII di Jawa Barat, Aceh dan Sulawesi 1950 sampai 1956. PRRI Permesta 1957. Konfrontasi Indonesia Malaysia di Kalimantan 1963 sampai 1966. Pasca G30S 1965, konflik Aceh 2003 sampai 2005, teman-teman. Oke, next. Dari Najwa Shihab ya. Warga bantu warga. Itu dia. Oke. Ini ada yang lapor, ada yang balas story-nya Bang Ferry Irwandi. Lapor Bang, kita pasukan revolusi sudah melusuri ruas Jakarta. Keadaan terkendali, tapi masih ada beberapa kelompok massa mencurigakan yang menunggu rusuh. Saya mau ngirim foto tapi nggak bisa, mereka kebingungan. Cuma sepemantauan kami terkendali. Oke? Tetap di rumah dulu menahan diri. Beberapa titik masih ada letupan. Jangan membahayakan diri. Dikit lagi, teman-teman. Dan yap, seperti yang udah diprediksi oleh Bung Ferry Irwandi ya, ketika saya ikut menyuarakan, datang nih di kolom komentar YouTube saya. Untung ya, kata-kata super cair itu udah saya filter karena kan kemarin-kemarin itu tahu lah kan marknya komentar judul jalan. Jadi kata-kata yang terkaitan dengan kayak cair, gacor segala macam tuh, kata-kata andalan mereka itu udah gua filter gitu. Dan di filter otomatis juga kata-kata sensitif gua ngambil di filter yang ketat ya. Itu seperti dibabat segala macam yang menyangkut ke kriminal itu langsung ditahan gitu. Jadi nih bener-bener muncul seperti tebakan Bung Ferry. Jadi sebelum komentar ini muncul, gua udah menyiapkan mental gitu bahwa ini akan datang nih orang-orang begini gitu. Seperti yang katakan Bung Ferry tadi. Jadi gue nggak kaget, gue malah lucu aja. Beneran loh, beneran dateng loh gitu. Berarti kan udah terstruktur gitu dari mulai kata-katanya gitu loh. Bro, lu nggak bisa dibilang kalau kita menggunakan sosial media dengan pintar gitu. Kita bisa 2 atau 3 langkah di depan mereka, teman-teman. Jadi komentar-komentar kayak gini tuh udah kebaca gitu loh. Oke teman-teman, sekarang udah jam 23.15. Jadi gue emang sengaja buat ngumpulin ya berita di tanggal 31 Agustus ini dari Bung Ferry Irwandi. Dan by the way tadi udah ada update juga dari Pak Prabowo, pidatonya gue udah nonton full di YouTube tuh banyak. Tadi nonton di channelnya Pak Prabowo kayaknya. Itu di sekitar 13 menitan gitu gue udah nonton fullnya. Dan kalian bisa nonton dulu ke sana atau nanti ya, dan kalian bisa beropini di kolom komentar sana. Dan kita karena kita udah memakan banyak waktu ya tadi ya, jadi langsung aja karena kita akan ngelihat itu ada update terbaru juga 15 menit yang lalu. Jadi pas banget satu hari full ini kita update berita dari Bung Ferry Irwandi gitu teman-teman. Oke, langsung aja kita lihat di postingan yang belum kita belum kita baca tadi gitu. Ini ada taktik ya, ini captionnya. Ini dari Dia Anugrah, dia nge-tag Bung Ferry, ada 4 lainnya, siapa aja sini? Ada Dia Anugrah ya yang bikin postingan, ada Bung Ferry Irwandi, ada Chania Cita, ada Coki Pardida, ada Malaka Project teman-teman. Oke, langsung aja kita lihat slide yang kedua. Ini taktik ya, kali ini kita nggak akan kalah katanya. Oke, sekarang ini taktik harus kita pikirkan dari hari ke hari. Bahkan kalau perlu menit ke menit. Kita harus adaptif, kita harus gesit. Apa-apa yang berhasil kemarin belum tentu sesuai untuk hari ini. Begitu juga sebaliknya. Next. Biarkan gerak kita dipandu oleh 2 hal. Pikiran yang selalu siap terhadap kemungkinan terburuk dan hati yang selalu mengendaki kemungkinan terbaik. Keduanya sama penting. Tanpa yang pertama kita bisa menjadi gegabah
Dan tanpa yang kedua kita rentan putus asa gitu. Oke, next. Turun ke jalan maupun bertempur di media sosial. Pastikan kita selalu bertindak berdasarkan informasi yang terpercaya gitu. Jangan buat kesalahan yang bisa dimanfaatkan oleh lawan. Yang tak kalah penting, terus ajak kawan-kawan kita untuk menolak dan mencegah perbuatan apapun yang merugikan sesama warga, teman-teman. Next. Indonesia 2025 bukanlah Indonesia di masa silam. Memang kita masih muak karena perkara yang itu-itu saja, kebodohan dan kepengucutan dari pihak yang juga itu-itu saja. Tetapi kita warga sudah banyak berbeda dari generasi yang terdahulu. Next. Kita adalah masyarakat baru, upaya kita punya banyak bentuk, banyak wujud. Kita bukan golongan seragam. Kita tumbuh dan berjejaring ke segala arah. Kita mampu bertahan dengan banyak cara. Kita mengerti kapan dan kemana harus mengarahkan tenaga. Yang terakhir, slide terakhir. Kita nggak mudah terbaca, nggak mudah dimanipulasi. Dan itu adalah kekuatan. Pikiran, perasaan, jejaring pertemanan, dan kata-kata kita adalah senjata. Gunakan sepenuhnya sebaik-baiknya. Kali ini kawan-kawan, kita nggak akan kalah. Oke, sebelum kita ke postingan Bung Ferry yang ini, gue mau lihat story-storynya karena runtutannya dari mulai sini ya. Mana tadi? Oke, ini terakhir ya. Dan ini Nasdem, ini dia nge-repost Nasdem nonaktifkan Ahmad Saroni dan Nafa Urbach dari anggota DPR. Oke, 1 udah terpenuhi. Let's go, cuy. Tweet poster ajakan aksi bodong buatan Intel. Nah, ini nih. Untuk rinciannya ya, kalian bisa langsung aja, mumpung belum hilang nih storynya. Atau di sini aja mungkin bakal kepanjangan coy. Kita slide cepat aja. Oke, beginilah posternya ya teman-teman ya. Nih. Waspada poster bodong, hati-hati dan sering jaga. Oke. Bahaya nih. 3 itu ajakan. Wow. Itu dia. Nah, ini banyak nih. Gila, di postingan ini mereka benar-benar mencoba semua cara agar masyarakat turun sekarang. Akun privat sus bodong mulai menyerang. Kenapa kesel ya? Kecele, udah siap-siap merayakan kemenangan malah ini terus buyar. Nah, itu tadi, bro. That's it, man. Inilah peperangan kita. Let's go, cuy. Kita sekali lagi ya, kita mundur bukan untuk mengalah. Itu dia. Gila. Next. Ini yang tadi udah kita bacain kayaknya. Ini udah kita bacain, cuy. Ini udah kita bacain juga. Oke, ini. Sipil jaga sipil. Awas, waspada, hati-hati. Isu rasisme akan mudah memicu konflik horizontal. Seruan penjarahan supaya dicap kriminal untuk legitimasi kekerasan aparat. Penjarahan atau segala macam itu nggak boleh. Tadi udah disebutin ya di pidatonya Pak Prabowo. Kalau sempat tadi malam kita nggak balik dan terus tersulut nih, gue nggak ngerti lagi apa yang akan terjadi, cuy. Jadi sekarang ada yang mau membantah. Oke, next ya. Disinformasi berpotensi memecah belah dan mengaburkan tujuan utama aksi. Nah, itu tadi teman-teman. Next. Nah, ini udah diposting ya. Next. Rangkuman pidato presiden. Nah, ini ada rangkuman pidatonya teman-teman ya. Bentar, ini kita harus ngeliat storynya. Ini tadi udah gue lihat ya. Mana? Ini. Wah, ini ada 12 slide ya. Ini ada 12 slide. Kayaknya kalian yang pengen baca, pause aja ya. Karena ini mungkin bakal panjang banget videonya. Oke? Kalian bisa pause. Oke teman-teman, jadi kalian bisa pause yang tadi karena kalau gue bacain bakal panjang banget ini cuy videonya. Jadi ya gue juga udah baca ini, gue udah like tuh tadi, gue udah ngeliat.
Oke, kita balik ke storynya Bung Ferry lagi. Next. Ini ada yang laporan. Mas, ternyata bener ya wartawan TV One ketangkep dan belum dibebasin atas nama Leo Chandra. Iya, udah dilepas. Lapor bang, wartawan TV One sudah dibebasin. Soalnya emang nggak boleh live, takut mengundang yang lain. Oke. Syukurlah kalau demikian, teman-teman. Makasih ya. Oke. Ada yang bete, udah capek-capek manggil pasukan dari Bandung, datang-datang gak ada aksi demo manapun. Akhirnya jadi kayak orang bodoh kan. Wah, mampus. Itu dia bro. Ini kalau kalian gak tahu ya, gue kayak memegang dahi ala Johan Liebert anjir. Ngerti gak Johan Liebert? Kalau kalian yang tahu Johan Liebert, bro, intelijen anjir. Intelijensi kita digunakan anjir di sini. Gila anjir. Kecerdasan kita dimainkan di sini. Gila, keren anjir, keren banget. Puas gitu, ada kepuasan tersendiri gitu ya gak sih, teman-teman? Hari ini kita semua berhasil mengendalikan diri, saling jaga, nggak aksi sama sekali di Jakarta. Tiba-tiba ada yang kebakar, aneh banget kan? Nah ini nih. Ya itu tadi ya. Oke, next. Jangan turun tangan, jangan ikut aksi. Jika menemukan poster jelek, ajakan untuk aksi demo atau menjarah hari ini atau besok, abaikan. Itu adalah provokasi. Nice one. Oke. Bang mau laporan, Istana Merdeka, Mako Brimob, DPR, Polda Senayan, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan aman terkendali dan sepi bang. Gak ada pendemo, gak ada orang berkumpul, gak dijaga polisi, hanya ada beberapa titik di jalan dijaga TNI. Itu juga hanya beberapa, gak kelihatan mobil tank dan sebagainya. Bahkan jalanan Jakarta sepi bener. Sepi di jam-jam yang biasanya penuh manusia. Oke. Jakarta semua kawan-kawan turun saling jaga. Update ada titik di Bekasi. Gue udah coba kontak semua kelompok yang kita bisa reach out. Susah nih, kalau udah slide terakhir dia kadang suka kelepas ya storynya. Maaf teman-teman ya. Oke, kita ulangin dah. Jakarta semua kawan-kawan turun saling jaga. Update ada titik di Bekasi. Gue udah coba kontak semua kelompok yang kita bisa reach out. Mereka semua juga bilang gak ada yang turun. Semua strategi ini udah dikonfirm sampai ke organ-organ. Jadi masa di Bekasi ini gak diketahui dari mana. Jadi buat yang di Bekasi tolong jangan ikutan pulang. Ditakutkan ini kelompok yang memang digunakan untuk tujuan eskalasi tadi. Oke, teman-teman. Next ya, kita speedrun aja nih. Langsung kita lihat postingan terbaru dari Bang Ferry Irwandi ini di jam 23.27. Semua ada beberapa update dan perkembangan. Pertama, atas kerjasama teman-teman semua, organ-organ atau kelompok mahasiswa, aliansi masyarakat sipil, koalisi masyarakat sipil, gerakan-gerakan rimpang, kita berhasil mencegah niat beberapa pihak untuk menaikkan status saat ini menjadi darurat. Untuk menaikkan status saat ini menjadi darurat militer yang sama-sama kita ketahui itu sesuatu yang buruk sekali teman-teman. Buruknya kenapa? Karena ya bisa mengambil tindakan, bisa mengambil penyelidikan, dan bahkan aset kita bisa disita atas nama keamanan negara dan lain sebagainya. Dan ini tentu satu kemenangan kecil yang patut kita syukuri, tapi tetap waspada gitu, tetap jaga diri, jaga kawan, jaga warga teman-teman. Berdasarkan perkembangan dari apa yang sudah dirilis sama Presiden, perlu political will yang baik, good gesture juga, udah ada tindakan, udah ada keputusan, udah ada perkembangan. Jadi nggak cuma sekedar gimmick doang. Yang kita tangkap dari konferensi pers itu, pertama, semua tunjangan yang direncanakan, ya kenaikan tunjangan atau tunjangan baru DPR, itu dibatalkan. Dan ditambah lagi ada punishment juga, moratorium perjalanan dinas luar negeri, artinya mereka nggak boleh pelesiran ke luar negeri. Satu, kedua honor dari perjalanan dinas luar negeri itu juga nggak ada gitu. Kedua, untuk anggota-anggota dewan yang bermasalah yang tidak bisa mengontrol emosi, ego dan bicaranya juga menurut Presiden sudah diproses dan akan ditindak secara tegas. Ya makanya kita kawal terus sampai benar-benar dipecat dan di PAW kan, artinya ya memang benar-benar nggak jadi anggota DPR lagi. Dan Presiden di konferensi pers itu berjanji ini akan dilakukan gitu. Jadi udah
pada mundur atau udah pada dinonaktifkan, beda-beda tiap partai ya. Kita lihat aja perkembangannya. Selanjutnya kita juga mendapatkan informasi 7 tersangka atas meninggalnya Afan, saudara kita, itu akan diproses hukum setegas-tegasnya dan setransparan mungkin. Mari kita kawal bersama gitu. Ya, terus sudah ada pernyataan kayak gitu ya, tinggal kita awasi bersama. Itu tadi beberapa perkembangan, beberapa tidak sempurna memang, tapi at least ini udah ada kemajuan yang berarti. Terima kasih teman-teman yang sampai sekarang masih bertahan. Kuatkan mental, hati, dan batin kalian. Ya, kita melakukan ini untuk saling jaga sesama kita. Ya, semoga situasi cepat aman, terkendali, dan kita bisa beraktivitas normal kembali. Intinya saring semua informasi yang masuk, pelajarin baik-baik, jangan gampang tersulut emosi, dan jelas tugas pertama yang paling mendasar adalah bertahan hidup. Dan semoga kita bisa melewati ini semua. Itu aja sih. Oke teman-teman, jadi sampai sini dulu ya. Itu tadilah yang disampaikan oleh Bung Ferry Irwandi. Mungkin itulah penutupan di video kali ini teman-teman. Jadi seenggaknya kita udah mendapatkan hasil, walaupun mungkin belum maksimal ya teman-teman ya. Tapi ya itu adalah hal yang patut kita syukuri. Tetap kita pantau terus, yang penting kedepannya. Dan berdiamnya kita hari ini atau mundurnya kita hari ini bertambah positif juga, seperti yang disampaikan oleh Pak Prabowo di pidatonya, bahwasanya kalau anarkis bahkan ditindak tegas. Kalau misal tadi malam kita tersulut, kalau masih terprovokasi hingga hari ini, kita nggak rehat hari ini bakal jadi mungkin lebih banyak lagi korban yang akan berjatuhan teman-teman. Jadi sampai sini dulu. Terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir. Sekali lagi gua mohon maaf ya, mungkin ada penyampaian yang gua yang kurang itu. Lihat, gua juga ngomong masih belibet, bahkan barusan itu banget belibet, karena sekali lagi gua bukan seorang public speaking yang baik ya, tapi gua berusaha untuk memaksimalkan diri gua untuk hal ini teman-teman. Jadi sekali lagi mohon maaf akan hal itu. Namun gua cuma ingin menyampaikan juga, walaupun dengan channel ini ya, channel kecil gue ini, seenggaknya banyak teman-teman yang mungkin baru ngelihat atau baru ngeklik ini, atau viewers gue yang biasanya bisa lebih melek akan hal ini teman-teman. Jadi sampai sini dulu, terima kasih.